Halo, assalamualaikum. Pada video kali ini kita akan unbox sebuah smartphone Oppo yang menurut saya jadi Oppo yang paling worth it saat ini. Setelah kemarin saya sempat bikin video Oppo yang paling worth it itu adalah Oppo Reno 10 Time Zoom yang sudah turun harga ke 6,5 juta. Kebetulan sekarang kayaknya stoknya udah pada habis ya, susah banget buat dapetinnya. Dan ini adalah smartphone bukan turun harga, ini masih baru banget sebetulnya, tapi harganya saya dapatkan di toko online jauh lebih murah dibandingkan harga resminya, di mana harga resminya adalah Rp4.999.000. Ini saya dapatkan di sebuah toko online di Shopee seharga Rp4.399.000, beda Rp600.000 ya. Jadi saya merasa beruntung nggak ikutan pre-ordernya dan lebih memilih beli pas ready stock ya. Jadinya bisa hemat Rp600.000. Dapatnya barangnya sama saja, paling kata sellernya ini kartu garansinya sudah disobek buat laporan atau aktivasi garansinya ya. Walaupun kabarnya sebetulnya itu adalah dilakukan agar tokonya nggak ketahuan sama pihak prinsipal Oppo bahwa dia jual harga di bawah harga yang ditentukan. Karena kalau ketahuan tokonya bisa kena sanksi atau kena denda tokonya ya. Jauh-jauh bisa kena blokir malah. Nggak boleh jualan Oppo lagi. Kenapa seperti itu? Karena Oppo memang masih mematok harga yang ditentukan, harga yang disarankan cukup tinggi ya. Selisihnya, marginnya biar toko lebih untung, biar toko lebih rajin jualan Oppo seperti biasa. Dan ini dia Oppo Reno 4 yang warna biru galaksi ya. Jadi dua warna pilihannya, yang biru dan yang hitam. Yang biru ini katanya finishingnya matte, yang hitam finishingnya glossy. Dan ini tersedia dalam varian RAM 8GB dengan storage 128GB dan menggunakan prosesor Snapdragon 720. Ya, ini prosesor yang sudah saya gunakan di Xiaomi Redmi Note 9 Pro dan juga di Realme 6 Pro ya. Nah, ini yang rada unik justru, apakah Oppo tidak takut berseberangan atau bertabrakan dengan Realme? Harganya Realme 6 Pro juga sekitar 4,3 jutaan, seingat saya. Sama, 8128 juga. Dan saya nggak tahu bedanya apa lagi, apakah ini pakai layar AMOLED dengan fingerprint di layar, saya belum tahu. Waktu saya unbox ini, saya belum nonton video dari teman-teman reviewer lain yang sudah duluan pada upload. Jadi saya memang nunggu ready stock dulu, biar bisa beli lebih murah ya. Jadinya rada telat, sorry. Mungkin abis ini kita akan kejar, biar video reviewnya nggak kelamaan ya dari sejak unboxingnya ini. Dan ini yang kamu dapatkan di dalamnya, sebuah kotak putih bertuliskan logo Oppo seperti itu. Dan kita akan buka lagi. Oke, rada berat membukanya. Kita buka, ya ini udah nggak segel ya. Tuh, barusan saya nggak sobek ininya, bagian stikernya, karena memang sudah diambil kartu garansinya oleh seller. Tapi sellernya memang bisa repackaging plastik luarnya. Nah, di dalam paket penjualannya, yang pertama ada sebuah partisi, ya ada soft case ya. Tadinya saya berharap ini kemasannya yang ada seninya gitu, yang ada grafiknya, gambarnya, tapi kayaknya itu khusus buat penjualan di Central Park ya, penjualan pertama. Dan ini soft case-nya bening, dalamnya ada pola diamond-nya biar nggak bubble, dan lubang kameranya seperti ini. Ya, penampakannya seperti ini, dan tidak ada penutup untuk port USB Type-C-nya ya. Kayaknya USB Type-C ini bener ya. Jadi saya suka sih kayak gitu, karena pakai penutup port USB Type-C malah ribet pas mau ngecas. Dan ini SIM trajektornya berbentuk huruf O, O-nya Oppo seperti ini. Lalu di sini ada petunjuk penggunaan CPH2113. Ini mirip banget dengan Realme punya ya, si booklet yang ini. Lanjut, di sini ada daftar service centernya. Ini adalah kartu garansinya. Di Bandung, di Jalan Pajajaran, sama dengan Realme ya. Jadi udah nggak di BEC lagi. Saya terakhir unbox Oppo itu berarti Oppo Reno 10 Time Zoom ya. Dan Reno ini saya coba Reno biasa udah, Reno 10 Time Zoom udah, Reno 2F dan Reno 2 saya skip karena warnanya dan juga harganya ya belum turun-turun. Kemudian Reno 3 juga saya skip ya, yang resmi saya malah cobanya Reno 3 Pro 5G yang pakai Snapdragon 765. Beli bekas Om Diar waktu itu dan lumayan banyak yang nonton ya, karena memang handphonenya menurut saya cantik banget. Tapi saya nggak masuk Indonesia, dan di dalamnya kita lihat, pertama ada kabel data atau kabel chargingnya. Ini sudah USB Type-C dan juga menggunakan aksen warna hijau ya. Ya, saya sengaja pakai lampu warna hijau juga pada video unboxing kali ini, biar kuat kesan Oppo-nya. Padahal membeli sendiri ya. Kemudian di sini ada PSU atau Power Supply Unit alias kepala charger yang support outputnya 5 volt 2 ampere 10 watt atau 5 volt 6 ampere maksimal 30 watt ya. Berarti ini adalah VOOC Flash Charge 3.0 ya. Dan di situ kita dapat headset. Mantep. Dapat casing pula, dapat headset pula, dan headsetnya masih menggunakan jack audio 3,5 mm. Kita bersihin dulu mejanya ya.
Ya ini dia smartphone-nya, kita lihat di plastik pembungkusnya ini ada beberapa highlight fitur yang ditampilkan. Pertama ada AI Color Portrait. Nah ini sudah saya lihat di Instagramnya teman-teman yang lain, memang bagus ya hasilnya. Kemudian juga ada 960 fps slow motion. Jadi memang semua smartphone yang saya pakai yang menggunakan Snapdragon 720 juga punya ini. Dan dia punya Smart Air Control. Kebetulan tadi baru lihat juga di Instagramnya Ali Sodik, dia pakai buat scroll layar ya waktu lagi makan, jadi nggak harus disentuh-sentuh. Kemudian ada Smart Spying Prevention. Nah ini saya belum tahu seperti apa maksudnya. Smart Spying Prevention, apakah dia membuat layarnya tidak bisa dilihat dari samping? Jadi kalau lagi di kendaraan umum, ada orang bersebelahan, dia nggak bisa ngintip-ngintip ke layar kita. Nanti harus dikupas lebih dalam, mungkin di video review ya, akan saya bahas. Dan terakhir highlightnya adalah Qualcomm Snapdragon 720G. Oke, kurang G ya dari tadi ya. Sekarang kita munculin dulu deh spek lengkapnya di sini. Ya, kurang G aja kadang diprotes netizen, soalnya mungkin beda ya G itu untuk gaming. Tapi ya kurang lebih sama lah ya. Semua smartphone atau prosesor dari smartphone Qualcomm yang di Indonesia yang 720 itu 720G semua. Dan ini dia smartphone-nya. Kita lihat di sisi depan ini sudah ada dua selfie kamera ya. Pakai punch hole di layar. Layarnya berapa inci? Saya belum tahu juga. Silahkan baca aja di spek lengkapnya. Dan ini back covernya, oke, udah ada bekas tangan orang ya. Udah ada bekas dipegang. Memang ini sempat dikeluarkan katanya buat nyobek kartu garansinya. Dan di sini ada stiker. Untuk stiker emailnya kita akan lepaskan juga. Ya, dan saya akan butuh lap GGHP. Ini lap 25 ribuan tapi sangat berguna ya untuk membersihkan smartphone selagi syuting. Oke. Tolong diabaikan warna hijau di daerah sini karena itu adalah dari pencahayaan saja ya. Ini aslinya warna galactic blue, biru galaksi yang nih kayak gini nih. Jadi lebih ke kayak silver ya birunya. Dengan kameranya ada 4. Jadi kalau kamu lihat kameranya kayak ada 3, sebetulnya ada satu kamera lagi di sini. Entah ini kamera makro atau apa, silakan baca spek lengkapnya di sini ya. Saya nggak akan bahas dulu kameranya berapa megapiksel, susunannya seperti apa, karena memang saya belum tahu. Sengaja nggak saya cari tahu dulu waktu unboxing ini. Dan sebuah LED flash di situ. Lalu ada logo Oppo di sini dan ini layoutnya landscape seperti ini ya. Silakan dilihat tanpa warna hijau di kamera depan. Ya seperti itu biru galaksinya. Ada sedikit gradien dari agak silver ke biru laut yang diagonal gini dan sedikit ke silver lagi. Kemudian di sisi kanan ada tombol power yang punya aksen warna hijau. Saya selalu suka tombol power yang dikasih aksen seperti ini. Padahal sebetulnya buat ini aja sih, buat estetika doang ya, buat penampakan atau penampilan. Tapi entah kenapa kayak itu lebih kerjakan dengan detail kalau tombol powernya dikasih aksen seperti ini. Dan di sisi atas ada noise cancellation microphone saja. Di sisi kiri, oke, ini ini padahal sore ya, tapi ada suara ayam. Aduh, itu suara ayam pas satpam tuh. Satpam baru bawa ayam nih ke komplek, jadinya sering kedengaran di video unboxing. Sorry ya. Tuh, kedengaran lagi. Oke, kita lewati aja suara ayamnya. Dan di sisi kiri ada 2 buah tombol, volume up, volume down. Dipisah tombolnya. Dan di sini ada slot SIM tray-nya. Kita akan buka. 1, 2, 3. Tereng, teng, teng. 128 GB ya, plus triple card slot ya. Nih 3, jadi 2 nano SIM dan 1 micro SD. Mantap. Untuk masalah storage sepertinya tidak akan ada masalah sama sekali. Dan di sisi bawah ada jack audio 3,5 mm, mikrofon, port USB Type-C, dan speaker grill berupa 3 buah lubang seperti itu ya. Mungkin yang kurang dari smartphone ini, saya kasih tahu di awal, dia tidak punya NFC. Dan kalau ngelihat tidak ada fingerprint scanner di bagian belakang, di bagian pinggir, berarti ini pakai layar AMOLED dengan fingerprint scanner di dalam layar ya. Kita nyalakan dulu buat ngelihat softwarenya seperti apa. Udah lama juga saya nggak pakai ColorOS ya. Kangen juga nih. Yang pasti ColorOS itu masih mirip dengan Realme UI tentu saja, karena base-nya sepertinya dari sana. Tapi nanti kita akan lihat bedanya apa ya. Tunggu sebentar. Oke, sudah selesai setupnya dan ternyata sudah ColorOS 7 ya. Jadi menurut saya ColorOS itu udah mulai enak sejak ColorOS 6. Nggak bermaksud membela. Dulu di review Oppo F9 kalau nggak salah saya sebutin tuh semua kekurangan ColorOS, apa yang saya kurang srek. Dan di ColorOS 6 itu udah mulai enak banget ya dipakainya. Termasuk di ColorOS 7 kayaknya makin enak lagi. Dan kalau kamu lihat layarnya, ya bezelnya lebih tebal di bagian bawah ya. Nggak masalah buat saya. Selama itu bikin enak buat navigasi, nggak masalah ya. Kan kadang kita butuh navigasi dari bawah buat gesture ya. Kalau ini masih pakai tombol navigasi di layar, settingan defaultnya.
Dan di sini kita lihat bezel kiri kanan atasnya sudah tipis dengan kamera depan dua yang sangat kecil ya. Menurut saya segitu kecil ya, nggak terlalu makan layar. Dan ini sudah dipasangi anti gores mika plastik bawaan dari pabriknya. Nah, kalau kamu mau tahu bahannya apa, ini sepertinya dari polikarbonat. Dan saya nggak protes sama sekali, harga 4,4 juta dari polikarbonat, nggak masalah buat saya. Tetap saya menilai ini adalah salah satu ponsel Oppo yang sangat worth it kalau ngelihat spek to price-nya. Di harga yang 4 jutaan, dia bisa bersaing dengan Realme, bahkan dari speknya. Realme bahkan Realme 6 Pro itu nggak pakai layar AMOLED ya. Dia pakai fingerprint di pinggir, layarnya IPS walaupun sudah 90 Hz. Oke, kita lihat dulu softwarenya. Ya, mirip sekali ya dengan Realme UI. Cara dia menempatkan about phone-nya seperti ini. Android versionnya Android 10, ColorOS-nya versi 7.2. Qualcomm Snapdragon 720G octa-core, RAM 8GB, storage available-nya 110GB dari total 128GB. Jadi kepakai sekitar 18GB, dan kita lihat security patch levelnya ada di 5 Juli 2020. Oke, Android 10. Kita coba lihat apakah ada sistem update. Kita lihat di sini. Sudah ada ColorOS 7.2 388MB. Ini dapat apa saja kita akan lihat. Oke, ada security patch Agustus 2020. Mantap, udah Agustus ya. Dan apa lagi? Kayaknya itu aja. Ya udah, kita sambil download. Dan kita akan lihat untuk kameranya. Oh, sorry, itu browser. Ini kameranya seperti ini. Oke, di background ada sponsor nih kayaknya. Sari Roti pengen ikutan. Ada abang-abang lagi jualan. Ya udahlah, biarin aja ya. Inilah drawback-nya kalau unboxing sore-sore. Memang suaranya lebih bertenaga gitu ya, nggak kayak kalau subuh masih lemes. Tapi di sisi lain berisik dari luar tuh sering ada background noises yang mengganggu. Nah, ini seperti ini UI kameranya masih mirip banget dengan yang terakhir saya pakai di Oppo Reno 10 Time Zoom. Kalau mau ultra wide ada di situ. Kemudian ada zoom juga 2 dan 5 kali. Nah, saya nggak tahu zoomnya ini apakah optikal atau digital ya. Nanti kita lihat. Yang jelas ada night mode. Videonya oke, ada Ultra 3D mode. Lalu kemudian resolusinya kita bisa lihat di sini. 1080p 60 fps bisa. Kalau 4K tidak bisa pilih ini ya, frame rate ya. Jadi yang bisa 60 fps di 1080p sama di 720p. 720p. Campur bahasanya. Nanti kita akan tes juga deh di Instagram ya, apakah story menggunakan handphone ini sudah bagus. Kemudian ada mode portrait. Lalu more, dan di sini ada slow motion text scanner, panorama, time lapse, sticker, expert. Dan ini kamera depannya. Untuk kamera depan, videonya sampai dengan berapa resolusinya? 1080p, 720p, 720p, semuanya di 30 fps ya. Tidak bisa 60 fps untuk kamera depan. Oke, itu dia kameranya dan OS-nya, softwarenya seperti itu. Dan ini, ColorOS ini, oke, nggak punya application drawer, tapi kayaknya bisa disetting ya. Termasuk soal ini nih, notification. Katanya bisa diganti arahnya buat dismiss. Nggak harus selalu dari kanan ke kiri swipe-nya. Bisa dari kiri ke kanan kalau kamu mau, ada settingnya. Waktu di Oppo Reno 10 Time Zoom itu keluhan saya dan banyak yang komen, itu bisa ditukar. Oke, jadi masukan buat saya. Terima kasih yang sudah komen. Oke, untuk saat ini unboxingnya akan saya tutup segera, takut kepanjangan, nanti pada protes. Mendingan tungguin video reviewnya ya. Jadi jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan video reviewnya nanti. Mungkin video review saya paling telat, tapi saya akan berusaha sebisa mungkin menggali apa-apa yang belum dibahas oleh channel lain ya. Oke, India Oppo Reno 4, bukan yang Pro, Snapdragon 720G, 128GB, panel AMOLED, sudah menggunakan in-display fingerprint scanner. Dan menurut saya tetap kalau ngelihat spek di atas kertas berbanding harganya, untuk harga 4,4 juta, ini mungkin sekarang jadi Oppo yang paling worth it ya. Build quality-nya juga walaupun dari polikarbonat, ini nggak kerasa murahan. Semoga saya bisa segera menyelesaikan reviewnya ya. Ditunggu ya teman-teman ya. Dari Kota Cimahi, Algon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.